Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya kelas 12 baik perbankan maupun TKR. Mari kita lanjutkan pembelajarannya pada bab 1. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Ali Imran ayat 191 sampai 192 tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Kita lanjutkan hadisnya. Seperti biasa, hanya sekitar 7 menit durasinya Bapak sampaikan materi ini. Bapak menggunakan buku Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013. Bismillahirrahmanirrahim. Yang B, hadis tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum yang tidak dapat dipisahkan. Hadis menguatkan hukum yang telah ditetapkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala bittu inda kholati Maimunata fatahaddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi atan summa raqad falamma kana sulsulail al-akhiru faqa'ada fanadhara ila samai faqala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab summa qama fatawaddaa fastanna fasalla 11 rak'atan summa adana bilalun fasalla rak'atain summa kharaja fasalla subha. Hadis ini mempunyai arti bahwa ketika aku menginap di rumah bibiku, gitu, ini kata Ibnu Abbas, ibu itu namanya Maimunah, Rasulullah itu berbincang-bincang saat bersama istrinya. Kemudian beliau tidur, tatkala tiba waktu sepertiga malam beliau bangun. Beliau duduk dan melihat ke langit lalu membaca sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal. Lalu beliau berwudu, bersiwak, dan kemudian sholat 11 rakaat. Setelah beliau menggunakan azan, kemudian beliau sholat subuh. Jadi isi kandungan hadis ini untuk berpikir kritis lebih dalam lagi, untuk mempelajari kebesaran Allah, adanya pergantian siang dan malam, Allah memberikan mujizat kepada Nabi yang dikehendakinya, dan semua yang Allah kehendaki. Jadi hadis ini tuh menjelaskan kepada kita bahwa kita itu untuk suruh beriman terhadap kebesaran Allah yang Allah berikan kepada manusia, bumi, alam, dan seisinya. Kita itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali di Allah. Jadi kita iman, percaya. Nek ora percaya karo Gusti Allah berarti kudu wong sing iman, wong sing kafir, sadet meleh. Maka percaya kepada selain Allah adalah kafiron, mengingkari adanya Allah. Tidak percaya, itu harus syahadat lagi. Jadi hadis ini mempunyai kandungan bahwa seorang hamba yang sangat rajin beribadah terutama di malam hari, padahal beliau adalah Rasul yang maksum. Jadi di sini dari hadis ini bahwa Rasulullah yang maksum, yang sudah terjaga dari dosa dan dijamin masuk surga oleh Allah, ya, beliau saja itu bangun sholat malam, ibadahnya bagus. Sedangkan kita yang belum dijamin oleh Allah masuk surga masih malas untuk melaksanakan ibadah perintah-perintah Allah. Itu isi kandungan yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah mengingatkan kita melalui surat Al-Imran agar kita berpikir, agar akal pikiran digunakan sehingga tidak terlenakan hanya untuk urusan duniawi, tetapi harus mengejar ukhrawi. Jadi dalam hidup itu kita nggak boleh memikirkan hanya dunia saja, tapi akhirat pun wajib dipikirkan. Maka ada sebuah ulama mengatakan bahwa orang yang berpikir untuk akhirat, insya Allah dunianya ikut. Tetapi kalau hanya berpikir untuk dunia, akhiratnya tidak ikut. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu secara singkatnya bahwa hikmah
pelajaran yang bisa diambil dari bab 1 ini bahwa dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomena yang terjadi. Jadi kita bisa mempelajari alam, bahwa alam ini terjadi seperti ini, pergantian siang dan malam, matahari terbit dari timur, terbenam di barat, itu sudah Allah takdirkan. Allah kemahakuasaan Allah, maaf. Itu sudah Allah setting sedemikian rupa. Kita harus mengimaninya. Dapat memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia secara optimal. Alam ini digunakan untuk hal yang baik, yang optimal, tidak dieksploitasi secara besar-besaran. Ingat, anak cucu kita besok di belakang kita masih membutuhkan. Semakin tertantang untuk melakukan penelitian terhadap fenomena alam yang terjadi. Kejadiannya kenapa sih matahari terbit dari timur? Kenapa sih ada pergantian siang dan malam? Oh, ternyata gerakan matahari ya sebagai pusat tata surya, bumi mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya sehingga terjadi bagian bumi yang terkena sinar matahari itu siang, bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari itu malam. Itu fenomena alam yang harus kenapa kok bisa terjadi ya. Semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah berupa akal sehat, bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan dan bersama turut beramal soleh sebagai bekal di akhirat. Jadi semakin kita untuk menumbuhkan rasa syukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita ya, supaya sebagai bekal di hari di akhirat besok kita, semoga kita semuanya bisa masuk di jannahnya Allah, surganya Allah bersama Rasulullah dan bersama orang-orang soleh dan bersama keluarga kita dan orang-orang tercinta dan orang tersayang di antara kita semuanya. Baik, seperti itu anak-anakku semuanya yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.